Sobat Kabar Auto mau upgrade dari Toyota Alphard HEV ke yang lebih oke lagi. Nah, mungkin di samping gua ini mobil yang paling tepat buat jawaban atas pertanyaan kalian. Ini adalah Toyota Velfire HEV atau Hybrid Electric Vehicle yang baru saja diluncurkan di IMS 2024. Penasaran semenarik apa dan juga apa aja pembaruan yang terjadi? Dan kira-kira berapa detail bandrolnya? Simak terus videonya di YouTube channel Kabar Auto. Ya Sobat Kabar Auto, di samping kanan gua ini sudah ada Toyota Velfire Executive Lounge, yang mana ini merupakan upgrade terbaru dari Toyota untuk kelas MPV super premiumnya, karena ini merupakan kelas teratas dari keluarga Toyota atau Toyota MPV. Ini yang paling atas, yang mana adalah Toyota Velfire HEV atau Hybrid Electric Vehicle yang pastinya rendah emisi karbon. Dan ntar kita akan bahas juga mulai dari mesinnya, luar sampai interiornya. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu ada beberapa ubahan yang sifatnya cukup menarik banget nih sob. Yang mana dari area depan aja nih Sobat Kabar Auto wajib lihat nih. Untuk yang di samping gue ini adalah yang edisi spesial karena ditambahkan dengan body kit Modelista yang bisa Sobat Kabar Auto lihat. Ini memanjang dari area bumper, depan, samping, hingga belakang. Dan juga detail grillnya yang cukup terlihat lebih mantap dan juga bold banget nih Sobat Kabar Auto. Karena kalau Sobat Kabar Auto perhatikan, ini kesan premium terlihat banget dari all new Velfire HEV. Tapi sebelum jauh membahas area samping, dalam sampai fitur-fiturnya, mumpung kita lagi di depan, kita pengen coba buka kap mesinnya. Dan kita penasaran sama mesin HEV-nya. Let's go! Nah, ini dia Sobat Kabar Auto, merupakan penampakan terbaru dari mesin HEV milik Toyota Velfire Executive Lounge. Soal spesifikasi ataupun detail mesinnya, mesin dari Velfire HEV ini dibekali mesin A25 FXS, yang mana untuk seri hybrid dari mobil Toyota baik Alphard maupun Velfire pasti dengan kode belakang S. Sedangkan untuk yang versi non-hybridnya atau non-HEV-nya itu dikodoi dengan A belakangnya. Dan mesinnya sendiri berkapasitas 2500 cc ini Sobat Kabar Auto. Kalau misalkan dulu kita pernah ingat ada top grade-nya dari Alphard, yaitu Alphard 3500 cc. Nah, ini mungkin bisa dikatakan sebagai gantinya nih, walau mesinnya tidak 3500 cc, tapi semuanya dapat terobati dengan fitur-fitur dan juga detail menarik di dalamnya. Penasaran seperti apa? Ayo ikutin gua, mulai lihat dari samping sampai fitur-fitur menariknya. Nah Sobat Kabar Auto, secara spesifikasi gue pengen kasih tahu dulu nih, panjang dari Toyota Velfire HEV ini adalah 4995 mm, atau kalau dilakukan pembulatan ke atas pas 5 meter. Nah, dari 5 meter ujung sampai ujung kita pengen breakdown apa aja yang menarik. Yang pertama, nah ini dia nih. Kalau misalkan orang-orang bilang ini merupakan identitasnya nih, yang mana sebuah detail Velfire yang kalian nggak bisa dapetin di Toyota Alphard pastinya. Jadi ini merupakan sebuah statement banget nih kalau misalkan kalian bepergian ke mall. Nah, orang udah tahu nih ini Alphard atau Velfire. Nah, tinggal lihat sampingnya aja udah jelas ini Velfire. Lanjut lagi, seperti yang gue bilang, di area side skirt ini ada tambahan body kit dari Modelista yang mengusung unsur kemewahan dari Toyota Velfire HEV. Dan juga terdapat emblem HEV terbaru dari Toyota juga, karena untuk HEV generasi yang sekarang ini Toyota sudah mulai mendetailkan logonya dengan bentuk bulatan seperti ini dengan aksen biru yang kalau dilihat secara detail seperti ada gradasi yang melihatkan seperti detail pelangi nih sob. Dan ini emblem HEV-nya
Dan juga upgrade terbarunya dari Toyota Velfire mengusung sisi kenyamanan, baik yang ada di dalam maupun yang di luar juga. Untuk di area luar kita bisa tahu bahwasannya suspensi Velfire ini sudah cukup nyaman, apalagi ini sebuah kelas MPV Executive Lounge yang sekarang suspensinya sudah di-upgrade plus dikawal dengan pelek berukuran 19 inci dengan profil ban 225/55. Nah, kalau misalkan kalian masih ragu mengendarai mobil-mobil yang gede, lebar ataupun panjang kayak Toyota Velfire ini, nggak usah ragu karena Toyota sudah dibekali dengan fitur bawaan yang namanya Toyota Safety Sense, apalagi untuk Velfire Executive Lounge satu ini. Salah satunya adalah kamera samping yang bisa membantu Sobat Kabarto saat melewati jalanan yang dirasa agak mepet nih. Jadi kamera yang ada di bawah spion ini akan terkoneksi langsung ke monitor infotainment yang ada di area kabin. Ngomong-ngomong soal kabin, oke, sekarang gue pengen tunjukin identitas lain dari Toyota Velfire yang ada di area belakangnya. Penasaran kayak apa? Ayo kita ke belakang. Ini dia nih Sobat Kabarto, area belakang dari Velfire. Kembali lagi pengen gue kasih tahu bahwasannya di area belakang terdapat pembaruan yang bisa kalian lihat, di mana area stop lampnya ini semakin bold nih Sobat Kabarto, yang menegaskan bahwasannya kesan mewah terjadi di seluruh sektor atau dari seluruh lini dari Toyota Velfire HEV. Dan ini merupakan emblem dari Velfire. Dan ini dia nih Sobat Kabarto, ini merupakan tulisan Executive Lounge, yang mana ini merupakan detail yang menunjukkan bahwasannya ini merupakan Velfire dengan tipe ataupun edisi tertinggi. Udah penasaran seperti apa area kabinnya? Yuk, masuk yuk! Nah, Sobat Kabarto, sekarang kita udah ada di area kabin depan dari Toyota Velfire HEV, yang mana kita dibikin takjub nih. Dari depan aja gue nggak akan fokus untuk membahas area yang di depan gue ataupun di area lingkaran kemudi. Karena apa? Yang mencuri perhatian justru monitor infotainment yang super gede, yang pasti sudah terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Dan juga untuk speakernya sudah disupport by JBL. Oh ya, ini juga nih, tim Kabarto pernah bahas di media sosialnya bahwasannya ini sudah dibekali fitur Nano EX, yang mana Nano EX ini sendiri merupakan fitur yang bertujuan untuk membuat area kabin menjadi semakin segar dengan fitur yang bisa membunuh partikel-partikel kecil di setiap sudut mobil melalui hembusan udara AC. Lanjut lagi, kesan premium jelas tercipta dengan hadirnya ataupun mendominasinya area soft touch, bagian-bagian soft touch nih di area dashboard sampai door trim, bahkan di konsol tengah nih sob. Dan lingkar kemudinya sendiri, walaupun kita sudah banyak tahu ya bahwasannya pemilik ataupun yang punya dari Toyota Velfire ini jarang banget ya masih nyetir sendiri, pasti lebih sering disupirin. Tapi kalau misalnya kita breakdown hal-hal menarik di area lingkar kemudi ini cukup banyak. Lingkar kemudi nggak ada yang berubah, hanya saja detail-detail aksen kayu yang dikombinasikan dengan aksen kulit ini sudah melihatkan bahwasannya kesan mewah muncul dari area lingkar kemudi sampai area belakang. Dan di sini, nah ini dia terdapat satu hal yang cukup menarik nih sob. Konsol tengah yang cukup gede banget. Di sini juga ada colokan HDMI, ada tempat pengisian daya, dan yang pasti di sini konsol tengahnya cukup gede banget. Sekarang kita akan bahas ruang penyimpanan lagi. Nah, secara sekilas nih, tinggal sekali tekan, Sobat Kabarto bisa lihat di sini ada dua cup holder yang bisa digunakan untuk penumpang depan. Sekaligus di sini terdapat soket juga untuk kartu-kartu. Di sini ada untuk wireless chargingnya, tombol transmisi seperti biasa. Di sini juga ada auto hold, electric parking brake, eco mode, dan juga ada EV mode nih, yang mana gue bilang bahwasannya mobil ini merupakan hybrid electric vehicle. Di atas seperti biasa, kemewahan-kemewahan lain juga terpancar, mulai dari pengoperasian dari pintu kanan kiri yang sliding, lalu juga ada pembuka bagasi belakang,
Di sini ada juga untuk pembuka roof shade, yang mana untuk roof shade-nya ini sendiri sudah dibelah menjadi dua ya Sobat Kabaroto. Diawali dari hadirnya Toyota Alphard HEV. Saat itu saat di launching sudah area atapnya ini ataupun sunroofnya sudah dibelah menjadi dua, yang menunjukkan eksklusivitas dari mobil ataupun MPV ternama buatan Toyota ini. Nah, nggak usah lama-lama, sekarang kita akan membahas area belakangnya, gimana kemewahan rasanya jadi penumpang di kabin tengahnya. Let's go, kita berangkat. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto. Jadi ini merupakan kabin tengah dari Toyota Velfire HEV, yang mana sebenarnya secara garis besar tidak ada yang berubah secara signifikan. Tapi kalau dibilang sebenarnya untuk jok captain seat sendiri dibuat lebih lebar agar bisa menampilkan kesan mewah plus premiumnya nih Sobat Kabaroto. Jadi ditambah di sini juga kita bisa lihat di sini ada electric sunshade-nya yang bisa dinaikkan dan diturunkan secara electrical. Kalau mau lebih privacy lagi juga bisa pakai tirai tambahan. Dan seperti ini yang gue bilang nih Sob. Jadi untuk sunroofnya sendiri sudah dibelah antara kanan dan juga kiri untuk menunjukkan eksklusivitasnya. Nengok ke atas Sobat Kabaroto, di sini ada kisi-kisi AC. Nah, yang sebelumnya ada di pilar, sekarang sudah berubah ke arah ataupun di atas nih Sobat Kabaroto. Dan kalau di sini seperti biasa terdapat pengaturan-pengaturan mulai dari buka tutup pintu slidingnya, terus habis itu untuk pengaturan roof shade-nya hampir sama kurang lebih dengan setup yang ada di depan. Lalu di sini ada lampu baca yang bisa dikontrol kanan kiri, dan di sini ada tambahan juga untuk tempat kacamata. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja yang menarik dari captain seat-nya punya Velfire. Yang pertama jelas di sini terdapat sistem pengaturan untuk jok yang sudah full electrical. Nah, di sini juga nih Sobat Kabaroto. Jadi kita bisa setup settingan kita untuk smart comfort nih. Dimana kalau kita udah punya setup yang paling nyaman, kita bisa langsung nge-save atau kurang lebih kalau di mobil-mobil Eropa adalah memory seat nih. Dan juga kalau kita perhatiin secara detail terdapat banyak detail-detail kecil yang sebenarnya cukup menarik nih, mulai dari cup holder, pengisian daya smartphone. Nah, ini dia nih yang menarik nih Sobat Kabaroto. Buat yang mungkin mau sambil ngerjain kerjaan, ini bisa banget nih, meja kecil kayak gini bisa banget digunakan, ataupun juga buat makan yang pastinya bisa menunjang efisiensi kegiatan Sobat Kabaroto semua. Di captain seat-nya Velfire HEV. Sama juga di sisi captain seat kiri juga ada. Dan kalau misalnya Sobat Kabaroto perhatikan secara detail, gimana caranya penumpang di kabin paling belakang ini pengen keluar tapi tanpa mengganggu akses ataupun melipat-melipat jok. Captain seat-nya terdapat tombol yang fungsinya bisa maju mundurin captain seat yang ada di tengah. Jadi akses dari kabin belakang mau keluar juga lebih mudah. Nah, cari hal yang menarik lagi dari depan captain seat-nya Toyota Velfire HEV adalah ruang-ruang penyimpanan yang cukup segudang. Nih, mulai dari di sini kita bisa lihat terdapat ruang penyimpanan sekaligus ada power charging AC 220 volt 1500 watt dan juga kabel HDMI. Lalu di sini ada ruang penyimpanan lagi yang cukup besar, tapi mungkin bisa diaplikasikan untuk penyimpanan sampah-sampah kering kali ya. Jadi ntar dibuang. Lalu di sini poketnya juga tergolong premium, dan ini dia nih locker yang bisa difungsikan untuk menyimpan banyak barang walaupun tidak terlalu luas, tapi detail-detailnya cukup menarik dan pastinya juga bisa dibilang sangat menyenangkan. Nah, buat Sobat Kabaroto yang mungkin pengen tahu nih semenarik apa dan ada hal apa aja yang menarik dari area belakang Velfire HEV, khususnya di area bagasi. Nah, gue pengen kasih tahu nih. Yang pertama nih, dari hal yang menariknya dulu nih, adalah sistem pembukaan dari area bagasinya. Memang di sini terdapat tombol, tapi ada satu hal yang menarik juga.
Nah, Sobat Kabaroto juga bisa temukan di area bawah stop lamp yang mana di situ terdapat 2 tombol yang bisa difungsikan untuk membuka area bagasi dari Toyota Velfire HEV. Dan seperti mobil-mobil premium pada umumnya, di area penutupnya ini sudah full elektrik dengan cara sekali pencet untuk menutup. Tapi untuk menutup sekaligus lock dengan cara ditekan 2 kali. Lanjut, kita akan bahas di area belakang. Nah, gimana caranya untuk mengefisiensikan supaya area bagasinya terlihat lebih lapang kalau kita nggak mau pakai row 3? Nah, tombol-tombol yang di sini bisa banget difungsikan untuk maju mundurin jok belakang. Sekaligus ini untuk pembagian kanan kirinya. Dan untuk pelipatannya sendiri ada satu macam untuk melipat sandaran, tapi untuk majuin supaya space lebih lapang juga bisa. Nah, Sobat Kabaroto, gue pengen kasih tau juga nih ada fitur yang menarik yang namanya voice command yang bisa membantu untuk menutup pintu bagasi dari Toyota Velfire HEV. Jadi udah nggak perlu lagi gaya-gaya pakai sensor kaki, tinggal pakai sekali ucap aja langsung ketutup. Nah, ini yang terakhir nih, ada yang menarik nih Sob. Yang mana di sini terdapat kamera belakang juga yang fungsinya untuk membantu pastinya mundur. Terlebih mobil ini kan sangat panjang nih ya, dan terkoneksi langsung dengan monitor infotainment yang super gede. Nah, itu dia Sobat Kabaroto, hal-hal menarik apa aja yang ada di Toyota Velfire HEV Executive Launch, yang pastinya itu cukup menarik banget dengan bandrol 1,8 miliaran. Dan juga yang pastinya ini mobil udah rendah emisi karena sudah hybrid electric vehicle. Gimana menurut Sobat Kabaroto, dengan 1,8 miliar aja udah bisa dapetin hal-hal menarik yang ada di Toyota Velfire HEV Executive Launch? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita selalu akan review mobil-mobil menarik selama IMS 2024. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.